Langsung saja kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayyatagha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israil wa la tu'adzibhum qad ji'naka biayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Idhaba berangkatlah kamu berdua, ini Musa dan Harun, ila Fir'auna pada Fir'aun. Innahu sesungguhnya Fir'aun tagha itu telah melampaui batas siapa Fir'aun. Bid'aihi dengan mengakunya Fir'aun ar-rububiyyata pada ketuhanan. Dia itu keterlaluan malah ngaku Tuhan. Fir'aun itu umurnya panjang, lebih daripada 300 tahun umurnya. Selama 300 tahun itu tidak pernah sakit. Maka kemudian dia mengaku, wah saya ini hebat, saya ini keturunan apa itu Tuhan. Makanya kemudian dalam diri saya itu ada tanda-tanda ketuhanan. Maka kemudian ini dirinya mengaku Tuhan. Faqula maka berkatalah kalian berdua, maksudnya adalah Musa dan Fir'aun, Musa dan Harun, lahu kepada Fir'aun, qaulan pada ucapan lainan yang lembut. Fi ruju'i di dalam kembalinya Fir'aun. Zalika di dalam itu apa pengakuannya Fir'aun atau bid'ai ar-rububiyyah. Pengakuannya Fir'aun yang ngaku jadi Tuhan itu. Kamu dakwah itu Fir'aun. Dakwah Fir'aun walaupun dia sudah keterlaluan seperti itu. Nah, ini pentingnya dakwah. Dakwah itu adalah suatu metode mengajak, perintah Allah untuk metode mengajak orang lain dalam kebaikan. Itu namanya dakwah, dan dakwah itu penting dan seharusnya dilakukan oleh semua orang menurut kemampuannya masing-masing, menurut kapasitasnya masing-masing ya. Pentingnya dakwah. Dakwah itu ada yang bilhal, ada bil maqal, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perilaku ya. Kalau memang bagusnya pakai perkataan ya pakai perkataan, tapi kadang-kadang lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lesan perilaku yang baik itu justru lebih fasih daripada lesan ucapan. Kadang-kadang dengan ucapan dirinya tidak bisa diterima oleh orang lain, tapi dengan perilaku yang baik, sikap yang baik, oh berarti baik, Islam itu baik, orang itu baik ya. Misalnya kamu sering bersedekah sama orang lain, itu sudah menunjukkan kau dakwah. Kau suka membantu, bersikap baik kepada orang, itu adalah bagian daripada dakwah, bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu jangan dikira yang harus naik di mimbar saja, jangan ya. Dakwah itu tidak harus orang yang harus naik di atas mimbar. Kau ngajak dengan ngomong-ngomong yang baik, menyampaikan pentingnya ngaji, pentingnya jadi muslim, muslimah yang baik, itu juga dakwah. Kamu berpenampilan yang baik, misalnya kamu sudah pakai songkok, pakai kerudung yang baik, pakai jilbab yang baik, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik, itu diniatkan untuk dakwah juga baik. Oh ternyata Masya Allah baik gitu loh ya. Kadang-kadang orang yang justru berpakaian tapi tidak menampilkan kebaikan, itu justru merusak, juga merusak daripada dakwah itu sendiri, merusak citra dakwah itu sendiri.
Misalnya ada santri pakainya santri, pakai songkok bagus, tapi kelakuannya jelek, perilakunya jelek, akhirnya merusak apa enggak citra? Merusak citra. Ada anaknya pakai kerudung, misalnya santri pondok pesantren pakai kerudung bagus, ternyata gampangan digonceng sama laki-laki lain. Ada enggak kira-kira? Ada apa tidak? Gitu itu merusak citra dakwah, citra Islam. Ternyata orangnya pakai kerudung gampangan, orangnya murahan, murahan, mentalnya cakar bong, ya, dicakar-cakar, dibongkar bong. Ya Allah, mental rendahan begitu itu, mental paham. Tampilkan yang enggak santri, wah santri, paham ya, pakainya sorbannya masya Allah besar, ya paham ya, pakai jubahnya masya Allah, tasbihnya masya Allah, suruh khutbah nggak berani, ya, naik di mimbar gemeter, kacau begini nih ya, paham. Suruh Pak Ustaz, masya Allah, alumni pondok pesantren, suruh baca jurumiyah nggak bisa, apalagi alfiyah, suruh baca Fathul Qorib tidak suruh baca tafsir yang paling kecil apa, tafsir Jala, tidak bisa, telengong, wah bikin malu saja begini, paham. Jadi harus ini menampilkan dakwah itu seni mengajak. Seni mengajak itu ya jangan apa itu kasar-kasar. Orang ngajak kok kasar-kasar. Kamu ahli neraka. Terus begitu hari berikutnya, sini ikut ngaji saya. Ya tidak diterima, suka mencaci orang. Habis mencaci maki ngajak orang gitu. Bisa apa tidak? Ya tidak bisa. Insyaallah ya. La'allahu akan mudah-mudahan. La'allahu mudah-mudahan Fir'aun. Ya tazakkaru itu ingat siapa Fir'aun. Ayat itu mendapatkan nasihat atau mendapatkan nasihat siapa Fir'aun. Au yakhsha atau supaya takut siapa Fir'aun. Allah kepada Allah. Fayarjiu maka kembali siapa Fir'aun. Fayarjiu maka jadi kembali siapa Fir'aun. Watarajji utawi kalam taraji la'allahu itu loh, la'allahu atau apa, kalam taraji, kalam pengharapan, kalam apa bicara pengharapan, yaitu la'allahu, kata la'allahu itu kan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha, itu bin nisbah, itu dengan nisbat ilaihima pada Musa dan Harun, li'ilmihi karena ilmunya Allah Ta'ala mahalur Allah, bi'anau sesungguhnya Fir'aun layarju tidak akan kembali siapa Fir'aun, artinya tidak akan menerima dakwah itu, tidak akan bisa kembali mendapat iman. Kenapa dikatakan kembali? Sebab al-walad yuladu ala fitrah, anak itu terlahirkan dalam keadaan fitrah. Setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan suci, siap untuk menerima apa itu amanah, tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bin nisbah dengan nisbat ilaihima kepada Musa dan Harun, li'ilmihi karena ilmunya Allah Ta'ala, bi'anasnya Fir'aun layarji tidak akan kembali Fir'aun karena sudah dinas ahli neraka. Qala berkata siapa Musa dan Harun, Rabbana wahai Tuhan kami, innana sesungguhnya kami nakhafu itu menakutkan siapa kami, atau mengkhawatirkan siapa kami, mengkhawatirkan siapa kami, ayyafurta supaya melampaui batas siapa Fir'aun, alaina atas kami. Ayyu ajila artinya mempercepat siapa Fir'aun bil uqubah dengan siksaan. Au ayatgha atau supaya ya melampaui batas, sama melampaui batas juga ini ya.
melampaui batas siapa Fir'aun, alaina atas kami. Cara Jawa itu lacut. Ayat takabbaru artinya adalah sombong siapa Fir'aun. Qala berfirman siapa Allah, la takhafa, jangan takut kalian berdua. La takhafa, jangan takut kalian berdua. Innani sesungguhnya kami ma'akuma bersama kamu berdua. Innani sesungguhnya kami ma'akuma bersama kamu berdua. Bi'auni dengan perlindungan saya. Bi'auni dengan perlindungan saya Allah itu. Asma'u mendengar siapa saya. Ma pada perkara yakul yang mengucapkan. Yakul yang mengucapkan apa ma. Wa aro dan melihat siapa saya. Ma pada perkara yaf'alu yang mengerjakan apa ma. Fa'tiya maka mendatangilah kamu berdua. Fa'tiya maka mendatangilah kamu berdua hu kepada Fir'aun. Fakula maka berkatalah kamu berdua, inna sesungguhnya kami rasulan itu menjadi utusan, rusula rabbika itu menjadi utusan Tuhanmu. Fa'arsil maka melepaskanlah siapa kamu Fir'aun. Fa'arsil maka melepaskanlah kamu Fir'aun. Ma'ana beserta kami siapa Bani Israel, siapa Bani Israel. Siapa Bani Israel, siapa Bani Israel ila Syam pada negara Syam. Wala tu'azzib jangan menyiksa siapa kamu hum pada mereka Bani Israel. Aikhul artinya melepaskanlah siapa kamu anhum daripada Bani Israel. Min isti'malika dari mempekerjakannya kamu. Min isti'malika dari memperkerjakannya kamu. Iyahum pada Bani Israel. Fi asghalika di dalam kesibukan-kesibukan kamu. Asyaqati yang berat. Asyaqati yang berat. Abot-abot atau yang berat. Kalhafri seperti menggali. Wal bina'i dan membangun. Wahamlis sakil dan membawa perkara yang berat. Wahamlis sakil dan membawa barang yang berat. Seperti itu membangun piramid-piramid itu. Pokoknya dibikin kayak kerja paksa itu, kerja paksa. Qad ji'na sungguh datang siapa kami. Kami berdua Musa dan Harun. Ka kepadamu wahai Harun, Fir'aun, bi ayatin dengan satu tanda, bi hujjatin dengan satu hujjah, min rabbika dari Tuhanmu, min rabbika dari Tuhanmu, ala sidqina atas kebenaran kami, ala sidqina atas kebenaran kami. Birrisalah dengan kerasulan, birrisalah dengan tugas kerasulan, birrisalah dengan kerasulan atau tugas menjadi utusan atau tugas sebagai utusan Allah, birrisalah dengan tugasnya, tugas sebagai utusan Allah. Wassalamu dan semoga keselamatan, wassalamu dan utai keselamatan itu alaman. Ittaba yang mengikuti siapa man al-huda pada petunjuk, al-huda pada petunjuk. As-salamah artinya adalah keselamatan. Lahu kepada man minal azab daripada siksaan. Orang yang akan beruntung, orang yang akan selamat itu adalah orang yang mengikuti petunjuk. Kita ini di dunia juga begitu. Kalau ingin selamat harus ikuti petunjuk. Ya. Manusia ini made in ya Allah. Manusia ini ciptaan Allah. Kalau kamu ingin tahu bagaimana mengatur, memplanning
merawat, mengarahkan yang namanya manusia yang ciptaan Allah, ya harus mengikuti yang menciptakan kita, Allah. Cara merawatnya bagaimana, cara yang benar bagaimana, ya harus mengikuti. Karena manusia yang menciptakan Allah, maka kita harus ikut yang menciptakan. Kalau ada motor, misalnya motor Honda, kalau kamu ingin tahu cara merawat Honda, ya harus mengikuti buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Honda. Ya, bisa enggak kamu ingin merawat Honda? Honda itu produknya Honda, tapi kamu merawat pakai buku petunjuknya gerobak, bisa apa tidak? Tidak bisa, merusak malah, ya. Maka oleh karena itu manusia ini yang menciptakan Allah, maka kita harus mengikuti, ya, untuk jalan keselamatan kita, ya mengikuti yang menciptakan kita, Allah, ya. Jangan kau ikut jangan kamu ikut manusia terus kamu ikut, wah saya kayaknya mau ikut inilah modelnya, gayanya, teorinya Darwin. Teorinya Darwin. Kamu bagaimana? Saya mau ikut teorinya komunis. Saya mau ikut teorinya kayak apa? Orang Yahudi. Saya mau, jangan ikut konsepnya yang tidak jelas, konsepnya yang menciptakan kita. Manusia bikin, jangan. Kita ini ciptaan Allah, maka harus mengikuti. Kalau ingin tahu jalan petunjuk hidup kita, ikuti Allah. Inna sesungguhnya kami, qad ukhiyah telah diberi wahyu siapa kami, ilaina kepada kami, annal azaba sesungguhnya siksaan itu alaman atas seseorang, kazzaba yang membohongkan siapa man, ma pada perkara jina yang datang siapa kami bi dengan ma, watawalla dan berpaling siapa man, a'rado berpaling siapa man adu daripada ma, fa'ataya maka mendatangi keduanya, maksudnya Musa dan Harun, kepada Fir'aun, waqala dan berkata keduanya, jami'a ma dzukira pada semua perkara yang telah disebutkan apa ma. Qala maka berkata Fir'aun, faman rabbukuma ya Musa, faman maka siapakah rabbukuma utai Tuhan kalian berdua, ya Musa wahai Musa. Ini pertanyaan, siapa Tuhan Musa? Kok ngomong begitu, itu siapa Tuhanmu? Kamu nggak ngakui kah aku ini Tuhan? Kok kamu itu Tuhan, kamu itu siapa? Aku ini Tuhan, katanya Fir'aun. Bahasanya kan gitu ya. Aku ini Tuhan, terus kamu bicara Tuhan itu siapa? Iktasara meringkas siapa Allah alaihi atas ini Musa, liana atas ini makalah ini ya, liana alaihi atas Musa, liana karena Musa itu al-asl itu asal, wali idlalihi dan karena menunjukkannya Fir'aun alaihi atas Musa bitarbiyah dengan pendidikan, menuduhkan itu, wali karena menunjukkannya Fir'aun alaihi atas Musa bitarbiyah dengan pendidikan. Jadi kamu nggak tahu kah aku itu Tuhan? Kamu bicara lagi apa ini? Qala berkata siapa Musa, Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Rabbuna utawi Tuhan kami itu alladzi zat, a'ta yang telah memberikan siapa, ladzi artinya zat itu, Allah itu, kulla syai'in pada tiap-tiap sesuatu, minal khalqi daripada makhluk, khalqahu pada ciptaannya makhluk, alladzi yang huwa utawi ladzi itu, huwa utawi ladzi itu alaihi atas khalqah ciptaannya Allah itu, mutamayyizun itu berbeda bi dengan sababu khalqih, an ghairi daripada selainnya,
ladzi, an ghairi dari selainnya alladzi wa alaih. An ghairi dari selainnya Allah, mana wes an ghairi daripada selainnya Allah. Ini jawabnya, siapa Tuhanmu Musa? Tuhanku itu, ini nih Nabi Musa mengajarkan Rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalqah. Tuhan kami itu adalah yang menciptakan, adalah Tuhan yang telah memberikan semua sesuatu ciptaannya itu. Ciptaannya diberikan apa saja itu. Itu artinya mau menunjukkan kepada Firaun, ente bisakah kau ngaku jadi Tuhan? Apakah kamu mampu memberikan semua ciptaan Allah yang di muka bumi ini loh? Nggak usah jauh-jauh. Kamu ini kalau mau cerdas otaknya kalau cerdas Firaun itu, ini kalau dia dengan kata bahasa seperti ini, Tuhanku itu adalah yang telah memberikan semua sesuatu pada ciptaannya diberikan oleh Allah. Umpamanya misalnya Allah itu yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk di alam semesta ini, sampai semut, sampai semua yang makhluk-makhluk kecil, kuman-kuman yang kecil semuanya itu hidup atas apa itu anugerah rizki dan anugerah kekuasaan Allah SWT. Sampai kamu bisakah? Kamu yang ngaku Tuhan bisa ngurus makannya semut? Tidak usah jauh-jauh. Kamu bisa ngurus makannya semut, rezekinya semut, kehidupannya semut. Kehidupannya semut itu, yang kecil itu, bagaimana nanti letak jantungnya ada di mana, letak terus bagian dalamnya itu bagaimana? Apalagi yang lebih kecil, katalah kuman. Kuman itu bagaimana bisa hidup dan sebagainya. Terus kamu bisa yang besar, kata manusia. Apa bisa kamu ngatur apa itu detak jantungnya seseorang makhluk? Kau bisa apa tidak? Seolah-olah seperti itu. Ya, itu yang cerdas. Oh iya ya, aku bento kok ngaku Tuhan. Kan paham ya? Saya ini bodoh kok ngaku tuh. Bahkan ngatur jantungnya sendiri bisa tidak itu Firaun? Ngatur jantungnya sendiri itu bisa apa tidak? Tidak bisa kok ngaku Tuhan. Bento namanya. Bento. Jadi ada cerita Tuhan bento, yaitu Firaun itu. Summa hada, lantas kemudian memberi hidayah, menunjukkan siapa Allah. Summa hada, lantas memberikan petunjuk siapa Allah. Al hayawan, pada beberapa binatang minhu daripada Allah. Ila mat'amihi, pada makanannya binatang. Wa masrabihi, dan minumannya binatang. Wa mangkahihi, dan yang dinikahi binatang. Wa ghairi dzalik, dan selain itu semuanya. Allah menunjukkan, oh binatang kambing kau makannya ini. Kalau kamu harimau kau makannya ini. Siapa yang menunjukkan ini? Siapa yang bisa menunjukkan ini? Kamu nanti berternak kamu akan beranak pinak, caranya kau kawinnya seperti ini dan sebagainya. Itu sudah diatur semua oleh Allah. Qala, berkata siapa Fir'aun? Fama balul qurunil ula. Fama, maka utai apakah balul quruni? Halul quruni, artinya keadaan umat-umat yang terdahulu, umat-umat. Al-umam artinya beberapa umat, al-ula yang pertama. Maksudnya adalah seperti kaum Nuhin. Bagaimana terhadap kaum Nuh, wa Hudin dan kaum Hud, wa Lutin dan kaum Lut, wa Saleh dan kaum Saleh. Fi ibadatihim, di dalam ibadahnya mereka, al-ausan, pada berhala-berhala. Ini adalah dia punya pandangan seperti itu. Jadi pandangannya Fir'aun, bagaimana orang-orang terdahulu yang mereka juga menyembah berhala. Itu adalah su'zonnya Fir'aun kepada kaum-kaum yang terdahulu. Kaum-kaum yang terdahulu, padahal ya ada yang beriman, ada yang tidak. Bagaimana mereka? Qala, berkata siapa Musa? Ilmu hauta, ilmunya halul qurun, keadaannya umat-umat terdahulu itu. Ai ilmu halim, artinya ilmu keadaannya mereka mahfud, itu terjaga. Inda Rabbi, di sisi Tuhanku, fi kitabin, di dalam catatan.
Wa kitab itu al-lauhul mahfud, itu namanya lauhil mahfud. Lauh itu artinya adalah semacam papan tulis, al-mahfud yang sudah tercatat. Ya, pokoknya papan tulis yang tercatat. Yujazi dibalas him pada mereka, alaiha atas apa itu haluhum, itu keadaan mereka itu. Yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat. Jadi semua orang itu di alam semesta itu sudah ada catatannya, sudah ada buku induknya bahasa kita. Buku induknya di Lauhil Mahfud. Pada tahun ini, hari ini, detik ini akan lahir namanya laki-laki ini, Fulan, lahir di Arso, lahir di Bunggu, lahir di Taja, lahir di Jayapura. Akan lahir dia pada detik ini dan dia umurnya sekian, rezekinya sekian, dan apa itu dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya sudah ada catatan. Kalian semuanya itu jangan dikira, oh aku itu mau sok hidup saya ini masa ada. Sangat, kamu semuanya itu sudah dalam catatan Lauhil Mahfud, bahwa kamu akan lahirnya kapan, hidup kamu berapa tahun, mati kamu kapan, sudah ada. Rezeki kamu seberapa, sudah ada catatan di sisi Allah yang ada di Lauhil Mahfud. Namanya Lauhil Mahfud. Yujazihim alaiha yaumal qiyamah. La yadhillu, tidak akan samar sama sekali. La yadhillu, tidak akan samar, ayaghibu samar, siapa Rabbi Tuhanku, an syai'in daripada sesuatu, walayansa, dan tidak melupakan siapa Allah, walayansa, dan tidak akan melupakan siapa Allah, ay Rabbi maksudnya Tuhanku, syai'an pada sesuatu. Huwa utai Rabbi itu maksudnya Allah, alladzi, yang ja'ala, menciptakan siapa Allah, alladzi itu lakum pada kamu semuanya, fi jumlatil khalqi, di dalam jumlahnya makhluk. Al-ardo artinya adalah bumi, mihadan yang menjadi hamparan, firasan yang seperti hamparan, wasalaka dan berjalan, wasalaka dan berjalan, sahala memudahkan siapa Allah, lakum pada kamu semuanya, fiha di dalam ard, subulan pada beberapa jalan, turukon artinya beberapa jalan, wa anzala dan menurunkan siapa Allah, minas samai daripada langit, ma'an pada air, mataran artinya adalah air. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala malul Allah, tatmimam, dengan menyempurnakan, karena menyempurnakan, lima pada perkara, wasofa yang telah mensifati siapa Allah, kepada ma, wasofa mensifati siapa Allahu kepada matabu, kepada ma, bihi dengan mator, bihi dengan ma itu tadi. Oh, sudah ada painnya. Wasofa mensifatihu kepada ma, bihi dengan mator siapa Musa, Nabi Musa. Wa khitabahu, dan perkatanya Musa, wa khitab, dan khitabnya Allah, li ahli Makkah, pada ahli Makkah. Fa akhrajna, maka mengeluarkan siapa kami di sini Allah, bi dengan ma, bi sebab air, azwajan pada beberapa jenis-jenis. Asnafan artinya adalah jenis-jenis, min nabatin daripada tumbuh-tumbuhan, satta yang bermacam-macam. Sifatu azwajan itu menjadi sifatnya azwajan. Mukhtalifatul alwan artinya adalah berbeda-beda warnanya, wa tu'um, dan makanannya, wa ghairiha, dan selainnya. Alwan wa tu'um, syatta, wa syatta, dan lafaz syatta jam'u syadid, itu jamannya lafaz syadid. Kamaridin seperti lafaz maridin, wa mardo lafaz mardo, min syatta daripada lafaz syat, min syattal amri dari macam-macamnya perkara.
nufarraqu memisah-misahkan siapa kami. Kulu makanlah kamu semuanya minha daripada nabat. Kulu makanlah kamu semuanya minha daripada nabat, war'au dan mengembalalah kamu semuanya an'amakum pada binatang ternak kamu semuanya, fiha di dalam ard. Jam'u na'amin menjadi jamannya lafaz na'am, wa hiya utai na'am itu al-ibilu itu onta, wal baqaru sapi, wal ghanamu kambing. Yuqalu diatakan ra'at di gembala apa al-an'amu beberapa ternak, wa ra'itu dan menggembala siapa saya kepada al-an'am. Wal amru tay perkara lil ibahah itu dibolehkan. Wa tadzkiru ni'mah atau menyebutkan nikmat. Wal jumlah dan utai jumlah halun menjadi hal min domiri akhrajna daripada domirnya akhraja. Ai mubihina artinya dibolehkan semuanya lakum pada kamu semuanya al akla pada makan, wa ra'yal an'am dan menggembala binatang ternak. Inna fi dzalika sesungguhnya di dalam itu semuanya al-mazkur yang tersebut huna di dalam ini tempat la ayatin tentu adalah tanda-tanda dari Allah, ayat-ayatnya Allah. Tentulah ayatin tentu ayat-ayatnya Allah. La ayatin li'abaro agar supaya ambil iktibar, mengambil tanda, mengambil pelajaran, mengambil iktibar. La ibarat tentu adalah tanda-tanda atau ya ibarat suatu tanda-tanda yang diambil pelajaran. Liulinuha bagi orang-orang yang punya akal. Liulinuha pada orang-orang yang punya akal. Li ashabil uqul artinya orang-orang yang punya akal. Jam'u nahyatin jamaknya lafaz jam'u nahyah. Ka ghurfatin seperti lafaz ghurfah kamar, wa ghurabin dan beberapa kamar. Ghurfah itu kamar, wa ghurabin beberapa kamar, itu jamak taksir ya. Sama nuha itu beberapa orang-orang yang punya akal, itu jamak. Itu jamaknya lafaz nuh ya, nahyatin nuhyatin. Li'annahu jamun nayan ka ghurfatin wa ghurafin sumya bihi dikatakan bi dengan nuh ya itu al-aqlu itu akal. Li'annahu karena sungguhnya akal yanha melarang akal sahibah pada pemiliknya akal an irtikabil qaba'ih daripada menerjang perkara-perkara yang jelek, Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini, menceritakan tentang Allah. Allah itu siapa kan? Allah itu yang menciptakan. Allah yang menciptakan, yang memberikan tiap sesuatu ciptaannya Allah. Terus kemudian inda rabbil kita Fir'aun mengatakan, bagaimana orang-orang nyembah berhala? Allah itu tidak akan pernah samar. Allah sekali-kali tidak pernah samar kepada setiap sesuatu apapun juga yang telah terjadi zaman dahulu bahkan sampai zaman akhir, dan tidak pernah melupakan, karena Allah Subhanahu wa taala karena semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah ada catatannya. Malaikat Mungkar Nakir mencatat seluruh gerak perbuatan kita ini. Ya, alladzi ja'ala lakumul arda. Allah itu siapa yang telah menciptakan bagi kamu semuanya itu al-ardo pada bumi yang menjadi hamparan ini. Ini disampaikan seperti ini, kepada Fir'aun. Itu menunjukkan Tuhan itu seperti ini, hebatnya Tuhan.
Hebatnya luar biasanya Tuhan itu. Allah menciptakan bumi ini loh, menciptakan bumi. Kamu bisa enggak buat bumi? Menciptakan bumi, kalau kamu ngaku sebagai Tuhan, mampukah? Nggak usah lebar-lebar, bikin 1 meter bumi gitu. Bumi jenisnya seperti bumi, tanah seperti ini, bisa enggak kamu? Orang-orang yang ngaku Tuhan seperti Firaun, bisa enggak membuat bumi 1 meter saja? Yang strukturnya seperti bumi ini. Ya, yang apa itu materialnya seperti bumi ini. Kira-kira dia ngambil dari mana? Kalau ngambil dari bumi ya sama saja, ngambil perkara seperti yang di bumi. Inallah subhanahu wa ta'ala menciptakan. Wasalaka lakum fiha subula wa anzala minas sama. Allah menciptakan, Allah menurunkan dari langit air hujan. Dari air hujan itu kemudian Allah mengeluarkan dari tanah ini macam-macam tumbuhan-tumbuhan. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan itu dari unsur tanah ini ya. Paham apa paham? Itu kemudian rasanya juga beda-beda. Ya, coba bayangkan. Mengambil intisarinya dari bumi, tapi rasanya beda-beda. Ada yang rasanya kayak mangga, jadilah mangga. Ada yang rasanya kelapa, ada yang rasanya cabai, ada yang rasanya terong, ada yang rasanya macam-macam. Itu ngambilnya serapannya dari tanah. Ya tidak? Paham apa paham? Itu dari siapa? Itu hanya sarana di dunia. Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Bisa seperti itu. Allah menciptakan semesta itu luar biasa seperti itu. Yang diserap dari unsur tanah semua, tapi rasanya beda-beda, manfaatnya beda-beda. Coba, ayo kalau sekarang ada orang yang paling ahli mungkin dimasukkan laboratorium tanah terus dibikin diolah kemudian jadi rasa kelapa. Oh, bisa tidak? Atau rasa cabai atau rasa mangga, bisa apa tidak? Tidak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu, makanya kalau orang itu kalau cerdas itu subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah yang menciptakan semesta ini. Luar biasa Allah menciptakan alam semesta. Kangen-kangen coba. Dari tanah yang sama tapi kemudian hasilnya berbeda-beda. Ente kok ngaku Tuhan itu loh, ketemu pirang perkara, ente kok ngaku Tuhan itu macam mana kamu? Kamu kok sombong di muka bumi ini macam mana? Kamu kok tidak mau patuh sama Allah itu macam mana? Semua ini diciptakan oleh Allah subhanahu. Gunakan otak kamu. Kamu orang kok nggak patuh sama Allah. Kalau kamu nggak patuh sama Allah, kamu tidak sombong di muka bumi, otak kamu berarti tidak fungsi dengan baik. Berarti itu ada masalah di otak kamu itu. Maka oleh karena itu banyak orang pinter tapi tidak benar. Maka oleh karena itu beruntunglah bagi seseorang yang apa itu mendapatkan hidayah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.